Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Marta dan rekan-rekan peserta kuliah pengolahan citra. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan mengenai face recognition. Presentasi kali ini dibagi menjadi beberapa subbagian, yaitu pendahuluan, persyaratan, metode, dan kesimpulan. Tujuan dari penelitian kali ini adalah membuat sistem pengenal dan pendeteksi wajah untuk penerimaan mahasiswa baru melalui SIMAK UI Online. Masalahnya itu nanti adalah ukuran citra, posisi wajah pada citra, gelap terang citra, pendeteksian wajah jika peserta menggunakan masker. Jadi ini adalah hal-hal yang sekiranya akan mengganggu dalam proses pendeteksian wajah saat penerimaan mahasiswa baru. Untuk standar persyaratan citra, kita bisa mengacu kepada ISO IEC 19794 Part 5 dan ANSI INCITS 385 tahun 2004, di mana standar yang disebutkan ini menggambarkan contoh posisi wajah yang tepat dalam sebuah gambar. Standar ini berisi jarak untuk gambar yang dibuat dengan resolusi 320 kali 240. Lalu ada persyaratan rotasi kepala yang harus kurang dari 5 derajat dari frontal ke segala arah. Lalu standar ini juga mencakup rasio lebar ke tinggi citra yang harus antara 1,25 hingga 1,34. Rincian tentang penggunaan yang tepat dari norma-norma biometrik ini dalam database publik ditampilkan dalam tabel berikutnya. Berikut adalah norma biometrik yang disebutkan oleh standar sebelumnya, yang berisi tentang rasio tinggi dan lebar citra, lalu ke rotasi dari kepala di dalam citra, lalu posisi kepala di dalam citra, dan juga perbandingan ukuran kepala terhadap citra. Dan berikut adalah untuk sudut pengambilan citra, tentunya face recognition akan memberikan hasil terbaik saat kita menggunakan kamera yang setinggi mata atau eye level. Nah, performa face detection akan menurun karena slant angle atau sudut kemiringan yang terlalu besar, karena wajah dapat terhalang oleh dahi atau topi dari orang yang dideteksi wajahnya. Dan ini adalah info tambahan terkait standar yang relevan dengan CCTV jika CCTV-nya digunakan untuk deteksi wajah, yaitu EN 50132 Part 7, di mana standar ini menggambarkan ukuran minimum objek yang direkomendasikan dalam hal ini itu manusia untuk proses deteksi wajah. Jadi untuk mampu mendeteksi wajah, maka objek harus menempati setidaknya 50% dari tinggi layar. Dan untuk secara tepat mengidentifikasi objek manusia, maka objek harus menempati setidaknya 120% dari tinggi gambar. Ya, paper ini menganalisis keandalan sistem real-time untuk deteksi wajah dengan pengenalan dari gambar beresolusi rendah. Dan paper ini membandingkan berbagai teknik deteksi wajah untuk menganalisis persyaratan minimum untuk resolusi gambar wajah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengenalan wajah dapat dilakukan dengan benar, bahkan untuk gambar dengan resolusi 21 kali 21 piksel. Artinya, orang-orang pada citra dapat dikenali dari jarak yang jauh, misalnya beberapa meter, itu dengan menggunakan sistem pemantauan dasar. Metode yang digunakan pada kesempatan ini untuk pengolahan citra untuk pendeteksian wajah yaitu menggunakan HAR Cascade Classifier
di mana metode HAR ini menggunakan pengklasifikasian untuk deteksi mata di dalam ROI yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu, jadi jika mata disembunyikan, seperti pada gambar ini, maka dapat dilihat bahwa wajah tidak akan terdeteksi. Lalu metode HAR ini dengan tepat dapat menentukan lokasi wajah dalam berbagai warna, jika citra dalam warna maupun dalam grayscale, dan metode ini tahan terhadap perubahan dalam pencahayaan karena adanya pemerataan histogram, serta tahan juga terhadap rotasi atau kemiringan yang tidak terlalu besar seperti berikut ini. Pada program ini digunakan Python dan OpenCV Base yang dilakukan di Google Colabs, dan untuk skripnya itu dapat diakses pada alamat berikut. Berikut adalah beberapa hasil pendeteksian wajah untuk beberapa kondisi. Yang pertama adalah dalam kondisi normal. Yang kedua, ketika objek menggunakan masker pada wajahnya, namun citra tetap dapat dideteksi wajah pada citra tersebut. Lalu, pendeteksian ketika lampu background itu dimatikan dan program tetap dapat mendeteksi wajah meskipun objek memakai masker. Lalu, ketika memakai kacamata dalam keadaan gelap, pengolahan tetap dapat mendeteksi wajah, namun ketika objek memakai kacamata dan masker, maka pendeteksian wajah tidak dapat dilakukan. Dan juga ketika wajah tilting atau agak miring beberapa derajat menghadap ke bawah, misalnya saat mengerjakan soal simak kan umumnya wajah kita menghadap ke bawah ya. Nah, ini secara umum dapat dideteksi. Lalu ketika bagian mata ditutup, maka pendeteksian wajah tidak dapat dilakukan. Dan yang terakhir itu ketika kemiringan wajah terlalu ekstrim, maka pendeteksian wajah juga tidak dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa hasil deteksi wajah dari pertemuan kita. Untuk citra yang gelap atau citra yang kayak ada apa ya, flooding ya, cahayanya itu flooding gitu, maka citra tersebut tidak dapat dideteksi wajahnya. Jadi untuk beberapa kasus tertentu tentunya perlu dilakukan enhancement untuk pengolahan citra sehingga wajah pada citra dapat dideteksi. Kesimpulan dari paparan hari ini adalah deteksi wajah dapat dilakukan secara real-time dengan metode HAR Cascade Classifier. Wajah pada citra dapat terdeteksi pada saat memakai masker. Wajah pada citra tidak dapat dideteksi saat bagian mata tertutup. Sudut pengambilan citra mempengaruhi kemampuan deteksi wajah. Wajah sulit dideteksi pada citra yang terlalu cerah atau terlalu gelap. Sekian paparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.